kita akan membahas lanjutan dari 30 video untuk kamu yang ingin menjadi makeup artist. Hai semua, ketemu lagi dengan saya Desi. Di video kali ini kita akan melanjutkan 30 tips bagaimana menjadi seorang makeup artist. Untuk kamu yang belum pernah mengikuti video sebelumnya, bisa ikuti di sini ya. Kita akan lanjut ke tips nomor 21. Berani bereksperimen. Jika kamu sudah mulai mahir, sudah mulai banyak klien, ada satu hal yang sangat ditakuti atau jangan sampai kamu lakukan, yaitu stuck di satu gaya. Maksudnya gimana? Jadi jangan sampai siapapun yang kamu rias hasilnya selalu sama. Jangan seperti itu ya. Sesuaikan hasil make upmu dengan kebutuhan klien. Tidak harus melakukan gaya yang sama, cara yang sama ke setiap orang. Setiap orang punya karakter, punya bentuk wajah yang berbeda-beda. Jadi pastikan kamu mengaplikasikan disesuaikan dengan wajah klienmu. Kita bisa contohkan pada pemakaian alis. Tidak semua klien bagus dipakaikan alis ala Korea ya misalnya. Atau tidak semua wajah cocok dipakai alis yang terlalu tinggi. Nah, disinilah kamu harus explore. Bagaimana caranya mengaplikasikan make up disesuaikan dengan kebutuhan klien, disesuaikan dengan bentuk wajahnya. Sehingga hasil make upmu tidak akan sama untuk setiap orang. Jangan sampai monoton. Kita lanjut ke tips yang ke-22. Keluar dari zona nyaman. Jika selama ini kamu hanya menggunakan produk-produk tertentu, cobalah untuk mencoba produk yang lain. Mungkin biasanya menggunakan foundation yang cair. Kamu bisa mencoba yang krim. Begitu juga dengan mungkin blush on ya. Biasanya menggunakan blush on compact hanya untuk di luar. Sekarang cobalah untuk menggunakan blush on cream setelah mengaplikasikan foundation. Artinya kamu harus mencoba hal-hal baru, mencoba sesuatu yang sebelumnya belum pernah kamu lakukan. Hal-hal seperti ini akan mengimprove keahlianmu. Artinya pengalamanmu akan semakin luas dalam menggunakan produk. Apakah itu bentuknya cair, bentuknya krim. Kemudian contoh lainnya bisa dicoba dalam mengaplikasikan contouring. Kalau biasanya mengkontur tulang pipi selalu dari arah telinga ke arah mulut ya. Mungkin di lain kali jika kamu memiliki klien yang berwajah bulat dan sedikit cabi, kamu bisa mencoba mengaplikasikan contouringnya dari arah sudut mata ke arah bawah. Hal-hal seperti itu akan memperkaya teknik make upmu. Contoh lainnya adalah dalam mengaplikasikan alis. Sekarang teknik bikin alis itu banyak sekali. Ada yang feather, ada yang plastik gitu ya, ada lagi yang ala-ala Korea, banyak sekali. Kemudian produk yang digunakan juga sangat bermacam-macam, mulai dari pensil alis ya, kemudian ada yang berbentuk krim, ada yang pomade, ada yang sekarang yang berbentuk spidol, banyak sekali. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus terus dieksplor. Tips yang ke-23. Jangan mudah terintimidasi. Akan ada saatnya kamu melihat mungkin ya artis makeup artis senior yang tata riasnya sangat bagus. Ada dua kemungkinan jika kamu sering melihat hasil-hasil makeup di sosial media. Yang pertama, hasil karyanya emang benar-benar bagus. Yang kedua, ada juga karena aplikasi. No judge ya, tapi ini adalah realita di kehidupan dunia sosial saat ini. Jangan terintimidasi. Yang penting kamu improve skillmu, selalu tingkatkan keahlianmu. Satu lagi, biasanya foto-foto yang diupload ke media sosial kebanyakan sudah diedit terlebih dahulu. Di kehidupan nyata akan selalu ada pori-pori, akan selalu ada kerutan, akan selalu ada mungkin tai lalat atau noda bekas jerawat. Ya, itulah di kehidupan nyata. Tapi biasanya untuk diupload ke media sudah melalui beberapa teknik editing.
Ini juga suatu tips untuk kamu-kamu, jangan sampai dalam mengedit foto sampai menghilangkan keaslian dari hasil make upmu. Retouch sedikit tentu boleh-boleh saja, tapi jangan sampai berlebihan. Jadi kembali lagi, perbaiki terus teknik make upmu, kemudian jujurlah pada diri sendiri dan lakukan yang terbaik. Lanjut ke tips nomor 24. Biasakan selalu mengoreksi hasil make upmu. Bukan hanya make up, tapi juga tata rambut dan secara keseluruhan sebelum klienmu meninggalkan tempat. Biasakan untuk selalu memotret hasil make upmu sebelum klien meninggalkan tempat. Ini adalah salah satu cara untuk melihat hasil karya kita. Karena terkadang di saat kita sibuk, di saat kita sedang sangat konsentrasi untuk mengaplikasikan make up, ada hal-hal kecil yang tidak terlihat. Nah, dari kamera kita akan bisa melihat untuk mengoreksi apa yang perlu dikoreksi. Misalnya pemasangan bulu mata yang tidak simetris sehingga membuat mata klien menjadi tidak sama besar. Contoh lain, alis yang tidak seimbang antara kiri dan kanan. Ada lagi seperti pemasangan blush on yang mungkin yang sebelah terlalu tebal atau mungkin yang sebelah terlalu tipis. Hal-hal seperti ini bisa kamu hindari dengan cara memotret hasil make upmu. Selalu cek hasil keseluruhan, baik itu make up, tata rambut, mungkin juga pemasangan kerudung. Di total looknya kamu harus cek lagi. Dan setelah itu jangan lupa dikoreksi sebelum klien meninggalkan tempat. Tips yang ke-25. Pelajarilah anatomi wajah dan bentuk-bentuk wajah. Dengan mempelajari anatomi bentuk wajah, kamu bisa memutuskan bahwa wajah klienmu adalah berbentuk bulat. Klien yang ini wajahnya persegi. Nah, jika kamu mengamati hal-hal seperti ini, kamu akan bisa langsung membayangkan contouring seperti apa yang bisa kamu lakukan terhadap klien. Pada dasarnya, wajah idaman yang ideal itu adalah yang oval ya. Bentuk wajah oval adalah idaman hampir semua wanita. Wajah ini bisa diaplikasikan berbagai bentuk gaya make up. Jadi dengan mengetahui bentuk wajah klienmu, kamu udah bisa membayangkan koreksi bagian mana saja yang harus kamu lakukan agar wajahnya berubah menjadi oval. Sebenarnya tugas kita sebagai seorang makeup artist bukan merubah, bukan untuk menjadikan si klien kita menjadi orang lain, tapi lebih ke memperbaiki, membuat lebih baik, mengoreksi, menyamarkan, dan menonjolkan hal-hal terbaik dari wajah klien kita. Contohnya begini, jika klienmu sudah memiliki hidung yang mancung, kamu tidak perlu mengkonturnya dengan terlalu dramatis. Begitu juga dengan tulang pipi yang sudah tinggi. Kamu cukup menyapukan sedikit blush on agar pipinya merah merona. Tidak perlu lagi mengkontur tulang pipinya terlalu berat. Selanjutnya, tips yang ke-26. Kuasai setiap peralatan make upmu. Mulai dari beauty make up, kuas-kuas, berbagai macam spons, beauty case, mungkin HP atau kamera. Intinya, kuasai semua peralatan yang mendukung pekerjaanmu sebagai makeup artist. Kamu harus tahu menempatkan kapan menggunakan foundation cair, kapan menggunakan foundation padat, apa itu fungsi concealer. Kemudian kamu juga harus tahu ini spons fungsinya buat apa, yang besar, yang kecil. Mungkin kamu sudah mempelajari itu, tapi jika kamu menguasainya lebih detail, pekerjaanmu akan jauh lebih mudah. Contohnya untuk brush ya, atau kuas make up. Ada kuas yang dikhususkan untuk mengaplikasikan foundation, ada lagi untuk blush on, ada lagi untuk concealer. Nah, hal-hal seperti ini, hal-hal yang mungkin kelihatan simple, akan sangat bermanfaat jika kamu menggunakan peralatan yang tepat. Begitu juga dengan peralatan-peralatan lain seperti misalnya kamera. Bagaimana caranya kamu bisa menggunakan kameramu secara maksimal? Atau contoh lain, bagaimana caranya ring lightmu bisa berfungsi dengan baik. Jangan sampai kamu sudah bawa ring light tapi hasil fotonya tetap tidak bagus.
Atau mungkin cara memfungsikan kamera. Semuanya sudah onset, kameranya tidak jalan, atau kameranya settingannya tidak benar. Kebayang ya apa yang dimaksud? Jadi kuasailah semua peralatan, semua produk yang berhubungan dengan kelancaran bisnismu sebagai makeup artist. Demikianlah 26 tips untuk menjadi seorang makeup artist pemula. Kesemua tips ini berdasarkan pengalaman selama saya menjadi seorang makeup artist. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ikuti lanjutan videonya. Jangan lupa untuk kamu yang belum mengikuti video-video sebelumnya, kamu bisa cek di sini. Terima kasih.